Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Yudaningsih. Saya adalah guru PAI di SMK Negeri 3 Metro sebagai peserta PBG dalam jabatan kategori 2 batch 2 di LPTK IAIN Metro. Pada hari ini Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran uji kinerja di kelas 10 dengan materi Hakikat Mencintai Allah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Wahid Isnen Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna amin ya rabbal alamin. Ikutin ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Ahmad Al-Habsi, Ajiran Pratama, Ahmad Al-Faris, Alkia, Andra, Antik, Bagas, Dava, Deka, Eka, Elisa, Fahri, Halimah, Hardi, Isan, Iqbal, Kirana, Liana, Lutfia Husna, Meisha, Muhammad Ifandi, Muhammad Dika, Muhammad Fadil, Muhammad Syafa, Nova, Novita, Putri, Rahmadani, Rendra, Rizky, Roseli, Syahra, Yohanes, Yuda. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau tes konsentrasi terlebih dahulu. Kita masih pagi, semuanya sudah sarapan ya? Sudah. Alhamdulillah sudah. Seharusnya bisa lebih semangat, bisa lebih konsentrasi dan fokus. Sehingga nanti pas waktu penyampaian pembelajaran tidak ada yang mengantuk, tidak ada yang melamun ya. Ketika saya bilang batuk, maka yang dipegang adalah mulut. Kalau saya bilang botak, yang dipegang kepala. Kalau saya bilang batik, yang dipegang bahu. Ya, bahu. Batuk, batik, botak. Bisa ya? Ya, tunjukkan kefokusan kalian. Tapi syaratnya harus lihat saya ya. Iya, nggak boleh lihat yang lain. Batuk,
botak, batik, batuk, batuk. Oke, lebih serius lagi. Batuk, batik, batuk, batuk. Oke, yang terakhir harus lebih fokus, semuanya harus benar. Terakhir. Batuk, batik, batuk, botak, botak. Oke, semuanya tepuk tangan untuk kita semua. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hakikat mencintai Allah. Namun sebelumnya saya ingin mengulas kembali materi kita sebelumnya. Masih ada yang ingat tentang apa? Zina. Nah, tentang zina. Apa yang kalian ketahui tentang zina yang kita dapatkan dari pelajaran kemarin? Ya, apa nak? Zina itu adalah sikap, perbuatan atau sifat yang tercela, Bu. Dan zina itu diartikan sebagai perbuatan senggama antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa melalui jalur pernikahan yang sah. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Rizky. Ya, betul sekali ya yang disampaikan oleh Rizky tadi. Perbuatan zina adalah perbuatan tercela, perbuatan terlarang yang tidak boleh kita lakukan. Perbuatan zina itu tidak hanya hubungan fisik saja, tapi bisa mencakup zina mata, zina hati, zina pikiran. Jadi anak-anak semua harus hati-hati. Zina itu tidak hanya berupa fisik saja, ya, tapi bisa saja melalui kontak fisik, mata, kemudian hati, kemudian pikiran, itu semuanya juga harus bersih, harus hati-hati. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini salah satu tujuannya adalah berkaitan dengan memahami hakikat mencintai Allah, ya. Salah satu tujuannya adalah anak-anak diharapkan mampu mengidentifikasi dan memahami hakikat mencintai Allah. Sehingga setelah kita belajar nanti ya, hakikat mencintai Allah, anak-anak bisa memahami apa itu pengertiannya, bagaimana bukti-bukti ketika kita sebagai seorang hambanya itu mencintai Allah. Nah itu ya, salah satu tujuan kita di pembelajaran hari ini. Silakan dibuka buku agamanya. Ya, anak-anak, kalian boleh catat jika menurut kalian penting ya, terkait dengan hakikat mencintai Allah. Yang pertama, makna cinta. Coba anak-anak, sepemahaman anak-anak sendiri, ketika anak-anak merasakan yang namanya cinta, apa yang kalian rasakan? Misalnya, oh senang, iya betul ya. Iya, cinta itu tidak harus diartikan dengan pacar ya. Iya, bisa cinta kepada siapa? Orang tua, kepada bapak, kepada ibu, kepada kakak, kepada adik ya. Iya. Kok seakan-akan tadi ibu bilang cinta langsung berbunga-bunga. Mengarahnya ke siapa? Ke pacar. Nah itu harus digarisbawahi ya. Cinta kalau kita sebagai seorang anak berarti fokusnya kepada orang tua. Iya, kepada orang tua. Nah, coba saya mau membuka pikiran kalian terlebih dahulu nih. Kalau di pikiran kalian ketika diungkapkan kata cinta, misalnya cinta kepada bapak atau ibu, apa yang kalian rasakan? Sayang. Kasih sayang. Iya, cinta. Ya. Bahagia, senang, ya. Pasti ada rasa rindu. Kalau kalian nggak cinta, pasti nggak akan rindu. Iya apa enggak? Iya. Kalau kalian ada rasa cinta kepada bapak atau ibu kalian, pasti akan ada rasa rindu. Mungkin bagi kalian yang selama ini masih tinggalnya sama bapak sama ibu, mungkin nggak akan merasakan rindu ya. Ya nanti pulang sekolah udah kembali lagi ketemu sama bapak atau ibu.
Tapi bagi kalian yang mungkin ngekos, nggak tinggal sama bapak ibunya, atau mohon maaf ya bapak atau ibunya mungkin salah satunya sudah nggak ada gitu, pasti akan ada rasa rindu, pengen ketemu, pengen berjumpa gitu. Nah itu sudah termasuk cinta. Sekarang kita kembalikan dengan pembahasan kita, cinta kepada Allah. Hakikat mencintai kepada Allah itu seperti apa? Kurang lebih seperti itu tadi. Hakikat cinta, mencintai Allah itu berarti menjadikannya sebagai tujuan utama hidup dan melampaui segala kecintaan lainnya. Nah, ini hakikat mencintai kepada Allah. Kita tidak boleh memberikan cinta yang lebih selain kepada Allah. Itu hakikatnya. Kita harus menjadikan itu sebagai tujuan utama. Jadi apapun yang kalian lakukan itu adalah diniatkannya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Karena kalian sholat ya dikarenakan untuk Allah, karena perintah Allah, bukan karena kalian sholat pengen dilihat sama pacar, bukan. Iya, bukan kalian melaksanakan sholat biar dipuji sama bapak ibu gurunya, bukan. Kalian melaksanakan sholat karena cinta kepada Allah. Ya, salah satu sarana sebagai pertemuan kita sebagai hambanya kepada Allah itu adalah dengan sholat. Gitu ya. Pentingnya cinta. Cinta kepada Allah itu menjadi sumber kekuatan motivasi dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Kalau cinta yang kalian rasakan, yang kalian punya itu adalah cinta yang tulus, ya, maka apapun yang kalian lakukan itu dengan senang hati, dengan bahagia, bukan dengan rasa terpaksa. Ya kayak kalian cinta kepada bapak ibu kalian lah. Kalian sayang sama bapak ibu kalian. Setiap hari dikasih sangu buat sekolah, disiapin sarapan, disiapin bekal gitu kan. Pasti akan ada timbal baliknya juga, kalian akan memberikan sayang yang lebih kepada bapak ibu kalian. Dan itu dengan tulus, bukan karena terpaksa. Apa iya di sini ada yang sayang sama bapak ibunya itu terpaksa? Nggak ada. Karena apa? Ya karena cinta yang kalian miliki itu adalah rasa yang tulus, yang memang kalian ingin sayang sama bapak ibunya sebagai anaknya. Begitupun juga kalian cinta kepada Allah. Ketika kalian cinta kepada Allah dengan tulus, maka kalian melaksanakan sholat itu ya bukan sebagai kewajiban, tapi memang sebagai kebutuhan. Saya sebagai umatnya, sebagai hambanya ya berarti harus melaksanakan sholat. Menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim itu apa saja? Ya sholat. Kemudian apa lagi? Puasa di bulan Ramadan, membayar zakat. Nah itu kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim yang harus dilaksanakan. Dan kalian laksanakannya dengan tulus, dengan ikhlas. Jika kalian cinta. Iya. Tanda tanyanya ketika kalian gak tulus, merasa terpaksa, berarti cintanya kalian kepada Allah itu jadi tanda tanya, jadi pertanyaan. Berarti selama ini kalian tidak cinta kepada Allah. Kalau disuruh sholat nanti-nanti, suruh sholat terpaksa, giliran sholat ngebut sholatnya. Nah itu jadi pertanyaan, apakah dia benar-benar mencintai Allah atau tidak? Karena sebenarnya kalau dia mencintai Allah, itu berarti dilaksanakan dengan ikhlas, dengan tulus, dengan bahagia. Paham ya nak? Iya. Selanjutnya, ini adalah bukti cinta hamba kepada Allah. Coba, anak-anak di sini sudah bukti-bukti yang ada dijelaskan di sini belum? Kalau misalnya belum, cintanya kalian kepada Allah itu diragukan. Nah, itu bahaya sekali kalian sebagai seorang muslim ya. Yang pertama taat, mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Itu adalah salah satu bentuk sebagai tawakal seorang muslim kepada Allah. Taat, mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Sudah jelas ya. Mematuhi perintahnya itu tentang apa? Ya sholat tadi ya, zakat, puasa. Itu mematuhi perintahnya. Menjauhi larangannya yang tadi pelajaran kita sebelumnya. Zina, perbuatan tercela, membuli temennya, berbohong. Nah itu yang dilarang. Kalau kalian mencintai Allah, maka sebagai buktinya adalah satu ini, mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau kalian tidak termasuk ini, ya berarti kalian tidak cinta sama Allah.
Yang kedua, zikir, selalu mengingat dan memujinya. Ya mungkin di beberapa kalian mungkin ada yang sudah pacaran ya. Ada tidak? Iya, ada ya. Saya mau mengulas sedikit. Selalu mengingat. Nah, ini selalu mengingat dan memujinya. Mungkin kalau yang merasa sudah pernah pacaran, ya mungkin akan merasakan seperti itu juga, selalu mengingat. Tapi yang diambil positifnya adalah kembali lagi cintanya kita sebagai seorang anak yang diutamakan adalah kepada bapak dan ibu, kepada orang tua. Nah, salah satunya adalah selalu mengingat dan memujinya. Jadi yang kalian lakukan sebagai buktinya adalah dimanapun tempatnya ya kalian ingat sama bapak ibu kalian. Kalian selalu memujinya. Mujinya bukan hanya kalau mau minta uang aja. Ya Allah, ibu tuh cantik banget loh. Nah, itu biasanya ada maunya. Bu, tak bantuin cuci piring ya bu. Nah, itu biasanya ada maunya. Nah, harapannya tidak seperti itu ya. Harapannya dimanapun kalian berada, ya berikan cinta yang tulus, selalu mengingat, memujinya. Jangan di depan teman-temannya jelek-jelekin ibunya. Ibuku tuh cerewet banget. Nah, itu berarti tidak cinta kepada bapak sama ibunya. Astagfirullahaladzim. Introspeksi untuk diri kita masing-masing. Biasanya saya sering sekali menemui di beberapa anak di kalangan kalian yang kalau manggil nama temennya itu pakai olok-olokan nama bapak ibunya. Yang merasa ya, nah itu tidak diperbolehkan. Panggilan nama sesuai dengan kesukaannya, itu hadis nggak? Ya, itu hadis. Panggilan nama teman kalian sesuai dengan kesukaannya ya. Kalau namanya itu ya, itu namanya Bagas ya dipanggil Bagas, jangan panggil nama bapaknya. Gitu. Yang perempuan juga. Nah, ini yang sangat merajalela terjadi di kalangan kalian. Manggilnya nama olok-olokan bapak ibunya. Ya. Coba mohon maaf kalau ternyata ya bapak ternyata sudah tidak ada, kan sedih. Ya kan? Kasihan. Apalagi nama bapak ibu itu kan adalah apa ya, yang perlu kita hormati, kita lindungi gitu ya, bapak ibu kita yang perlu kita hargai gitu. Tapi malah jadi bahan olok-olokan di kalangan anak-anak, di kalangan remaja kalian. Nah, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, kembali lagi cinta kepada Allah. Maka ketika kalian mencintai Allah, dimanapun berada kalian selalu mengingatnya, selalu memujinya. Kalian diem gitu ya, daripada nggak ngapa-ngapain, ya udah di dalam hati ini sambil berzikir Subhanallah, atau sambil sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, dan masih banyak zikir yang lainnya. Terkadang kita diem dalam 1 menit itu bisa mendapatkan ratusan zikir yang kita peroleh. Ya, iya. Ibu kadang baca sholawat habis subuh ya, Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya. Itu nggak sampai 1 menit itu sudah sampai 200-an ya, 200 sholawat. Apalagi yang sampai kalian menyempatkan di setiap diemnya kalian, daripada naik motor diem aja mending sambil sholawat. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang lainnya. Sambil berzikir mengingat Allah, subhanallah, alhamdulillah. Dengan kita mengucapkan syukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat yang lebih lagi dengan mengucapkan alhamdulillah. Iya, gitu. Selanjutnya, khauf, rasa takut kepada Allah. Nah, ini salah satu juga sebagai bukti kalau kalian mencintai Allah itu adalah ada rasa takut kepada Allah. Rasa takutnya bagaimana? Kalau dulu ibu pas waktu kecil itu sering ya dibilangin sama orang-orang dewasa, ditakut-takutin, kamu takut nggak sama Allah gitu ya. Pasti jawabannya semua anak takut. Tapi yang dibayangkan takutnya itu bukan takut bahwa kita itu melakukan dosa, diawasi oleh Allah, bukan seperti itu arahannya. Arahannya seperti seolah-olah hantu gitu. Iya apa enggak? Iya, dulu pas waktu kecil saya ingat seperti itu. Diomongin sama orang tua, kamu takut enggak sama Allah? Tapi
arahannya bukan mengarah kepada yang baik, tapi mengarahnya kepada seolah-olah itu hantu. Nah, itu tidak dibenarkan. Rasa takut yang kita munculkan adalah rasa takut bahwa apa yang kita lakukan ketika hal-hal itu adalah hal-hal buruk, maka kita ingat lagi kepada Allah. Ada Allah yang mengawasi kita. Ada malaikat-malaikatnya yang mengawasi kita. Maka di saat itulah kita seharusnya takut kepada Allah. Kemudian hormat, memiliki rasa hormat yang mendalam dan takwa, menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Gitu ya. Selanjutnya, macam-macam rasa takut kepada Allah. Nih, takut kehilangan, takut kecewa. Ini yang diperbolehkan kalian memiliki rasa takut kepada Allah. Rasa takut akan siksa Allah. Ya, itu benar sekali. Kalian harus takut. Kalau kalian nggak takut, berarti kalian termasuk orang yang sombong. Aku nggak takut sama neraka. Nah, itu namanya orang yang sombong. Kalian memang dianjurkan, bukan dianjurkan, seharusnya sebagai seorang muslim harus takut terhadap siksa Allah, terhadap azab Allah. Ya, nanti di hari akhir kalian harus meyakini bahwa nanti di hari akhir itu akan ada kehidupan yang selanjutnya. Nah, itu harus kalian yakini. Artinya apa? Maka kalian akan beriman, akan takut bahwa suatu saat nanti itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan. Ya, yang banyak perbuatan buruk ya berarti akan diazab oleh Allah. Yang banyak perbuatan baik maka akan masuk surga. Nah, itu akan ada timbal balik balasannya. Rasa takut kehilangan nikmat dan rahmat dari Allah. Ini juga perlu kalian takuti. Kalau misalnya kalian sudah tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah, ibaratnya seperti ini. Kalian dibiarin sama bapak ibu kalian. Kalian sedih apa enggak? Enggak dipedulikan lagi sama bapak ibu kalian. Sedih. Bapak ibu kalian udah enggak peduli lagi kamu mau maem enggak, kamu mau sekolah apa enggak, kamu bahagia atau enggak, udahlah saya enggak peduli sama dia gitu. Pasti akan ada rasa sedih. Nah, begitupun juga dengan ini, rasa takut kehilangan nikmat dan rahmat dari Allah. Yang terutama adalah rahmat sangat harus diperhatikan bagaimana caranya supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah itu bagaimana? Ya dengan melaksanakan ibadah, menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya. Nah, itu supaya apa? Supaya kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Kalau enggak begitu ya sudah, mungkin kalian akan menjadi seorang hamba yang nantinya akan dibiarkan sama Allah. Sudahlah, terserah dia mau berperilaku maksiat, mau berzina, mau kehidupannya bagus atau enggak, sudah terserah dia. Kalau misalnya Allah sudah enggak sayang akan seperti itu. Gitu ya. Takut rasa kecewakan Allah. Nah, itu juga sangat penting. Jadi bukan hanya kalian takut mengecewakan orang lain saja, orang yang kalian sayangi, tapi juga kalian harus takut kalau Allah itu akan kecewa sama kalian. Takut kalau perbuatan saya ini adalah perbuatan yang salah dan Allah akan kecewa sama saya. Nah, itu ya, rasa takut yang harus kalian tanamkan. Kemudian ini yang terakhir, salah satu sebagai bukti kalian mencintai Allah, itu adalah berharap kepada Allah. Yang setiap hari sudah pasti kita lakukan. Yang namanya berharap kepada Allah itu berarti berdoa. Kalau misalnya kalian nggak pernah berdoa, itu berarti kalian sudah termasuk orang yang sombong. Nggak lagi membutuhkan Allah, nggak lagi membutuhkan pertolongan Allah. Mau dia berhasil atau enggak gitu ya, itu kalian seolah-olah seperti percaya dengan diri kalian sendiri. Kalau emang saya pinter tuh ya emang saya pinter gitu. Ketika memang dia berhasil gitu ya memang saya itu sudah waktunya berhasil. Saya memang berusaha selama ini. Nah, kalian tidak melibatkan Allah. Nah, itu termasuk yang tidak diperbolehkan. Apapun yang kalian lakukan itu ada keterlibatannya dengan Allah. Jadi seharusnya kalian harus melibatkan Allah dengan banyak berdoa. Kalau kalian dalam satu hari nggak berdoa kepada Allah, ya,
itu kalian tidak tahu apakah di dalam hari itu kalian mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah. Ya mungkin kalian akan biasa saja menjalaninya, sekolah, makan, pulang sama keluarga gitu ya. Tapi ketika kalian tidak melibatkan Allah di setiap urusan kalian, ya kita tidak tahu apakah rahmat dan keberkahan Allah akan senantiasa dilimpahkan kepada kalian. Nah, salah satunya adalah banyak berdoa, berharap, meminta kepada Allah. Justru Allah itu malah senang kepada hambanya yang banyak meminta kepada Allah. Allah malah senang hamba yang seperti itu dibandingkan dengan hambanya yang dia acuh tak acuh seperti tidak mengenali Tuhannya. Dia punya Allah tapi seolah-olah dia tidak butuh sama Allah. Mau dikasih sedih nggak mengingat Allah, kecewa nggak mengingat Allah. Nah, Allah malah sedih yang seperti itu. Tapi ketika kalian misalnya nih, kan biasanya ada nih yang tipe-tipe orang kalau seneng ya udah sampai lupa sama Allah. Tapi begitu sedih, habis kecelakaan, habis kena musibah, baru deh kembali lagi ingat sama Allah. Ada tipe-tipe orang yang seperti itu. Ada kan? Ya. Ada. Tapi itu nggak apa-apa, nak. Justru ketika kalian menghadapi musibah ya, terdapat musibah, terdapat kecelakaan dan lain sebagainya, itu sebagai cara Allah untuk mengingatkan kita supaya kita itu mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau Allah sudah memberikan peringatan, dikasih kecelakaan, dikasih musibah, kok dia nggak mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan lebih sedih lagi. Ya, jadi justru ketika kalian mendapatkan musibah, mendapatkan kecelakaan dan lain sebagainya, mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun ya kita menyadari mungkin pada saat kemarin saya senang, saya bahagia, mungkin saya lalai, agak lupa kepada Allah gitu. Lupa dengan zikirnya, lalai dengan sholatnya gitu ya. Kita menyadari itu. Ya lebih bagusnya lagi di saat susah, di saat senang, mengingat Allah. Begitu ya Nana ya? Bisa dipahami? Bisa. Ada yang perlu ditanyakan? Cukup, ya Alhamdulillah. Anak-anak, setelah ini kita akan mengerjakan LKPD. Ibu akan bagikan karton. Silakan kalian tulis apa yang kalian pahami terkait dengan hakikat mencintai Allah. Ibu akan bagi 4 kelompok ya. Ini sudah pas ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti masing-masing ada 6 orang yang perwakilan untuk maju ke depan presentasi dari hasil diskusi kalian. Ya, yang pertama tadi membahas tentang hakikat mencintai Allah. Yang kedua bukti-buktinya ya, kelompok 2 bukti-bukti mencintai Allah. Kemudian kelompok 3 membahas tentang rasa takut kepada Allah. Kelompok 4 membahas tentang berharap kepada Allah. Paham anak-anak? Iya. Kalian boleh mencari dari referensi sumber apapun itu. Boleh dari buku PAI online ya. Buku PAI-nya kemarin sudah Ibu kirim di grup kelas kita. Boleh juga melalui searching, tapi harus dengan sumber yang jelas gitu ya. Boleh juga dengan media sumber yang lainnya, tapi harus disertakan footnote-nya. Kalian dapat sumber itu dari mana gitu ya. Boleh menggunakan pulpen. Ada spidol. Boleh. Kalau ada boleh pakai spidol. Nih, kalau mau pakai buku. Boleh kalau mau pakai spidol nggak apa-apa. Pakai pulpen juga boleh. Silakan dikerjakan.
Pinjam spidol sebentar, Nak. Ibu tulis di sini ya pembagian kelompoknya kalau lupa. Pakai internet ya. Pakai pulpen juga nggak apa-apa. Oh ya, non muslim ada 2 ya? Satunya? Dani, itu kalau nggak ada Dani aja, masih dalam. Iya. Iya. Dan ini non muslim apa muslim? Muslim. Ikut ya. Ini muslim bukan? Ya. Sini ngumpul sini. Diskusi sama temennya. Kelompok 4 itu berharap kepada Allah ya? Iya, Bu.
nggak bisa. Kasih. Iya, makanya itu biasa. Jadi Apa nak? Enggak. Iya, di sini untuk judulnya. Habis itu kekurangannya di sini. Enggak ada minimal penjelasan pemahaman kalian terkait berharap kepada Allah. Kalau kayak di tengah itu Enggak apa-apa.
Ini dibawa aja. Bukti-bukti cinta kepada Allah. Bukti-bukti cinta kepada Allah. Ya benar. Iya benar kau. Itu cinta Allah. Iya. Bukan mencintai Allah, karena kita mencintai Allah. Ya sama aja. Boleh. Bukti-bukti mencintai Allah boleh. Bukti-bukti cinta kepada Allah boleh. Bukti cinta Allah ya boleh. PSP yang gede aja loh.
Apa nak? Coba lihat. Sip. Ditulis nama kelompoknya ya. Oke. Nama lengkap, Bu. Ya. Nama lengkap. Anak-anak 10 menit lagi ya.
Sudah. Yuk, yang sudah boleh ditempel ke depan dengan tempatnya masing-masing ya. Ini di kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Nih. Duh. Ini begini. Bisa digeser tapi nggak boleh. Dipresentasin dulu. Baru ditempel. Iya. Lah kenapa? Ya karena biar Ya kita menunjukkan. Mau nunjukkan di dinding? Ya nggak apa-apa, mau ditempel atau mau dibawain sama temennya nggak apa-apa. Ya. Nggak mau buat dia suruh nempel. Mau ditempel ya nggak apa-apa, mau ditempel. Atau mau dibawa aja? Dibawain temennya. Ya. Kelompok 2 sudah belum? Oh iya. Kelompok 3 bagaimana kelompok 3? Kelompok 4 sudah belum? Sudah. Oke. Nah, bukunya sudah, Nak. Sudah, Bu. Ibu pinjam bukunya. Ya baik anak-anak, semuanya sudah selesai. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nanti tinggal kita bersiap-siap mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, perwakilan 6 orang untuk maju ke depan. Yo, silakan kita kasih kesempatan kepada kelompok 1 untuk maju yang pertama. Kelompok 1. Ayo hasil diskusi di bawah, Nak. Ya, boleh. Boleh. Yuk, silakan siapa yang jadi MC-nya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hakikat mencintai Allah. Silakan siapa yang mempresentasikan? Bagi
Yang pertama, mengutamakan Allah di atas segala hal, termasuk diri sendiri, jiwa, dan harta benda. Yang kedua, berbuat baik dan tidak menunda-nunda. Berbuat dengan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan. Terus selanjutnya berbuat dengan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan. Selalu mengingat Allah dalam segala keadaan. Membaca dan memahami firman Allah. Melaksanakan amalan sunnah. Berzikir dengan nama dan sifat Allah. Ini udah bertanya. Iya. Ada yang ingin bertanya? Ada. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya, ya kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sebelum kembali ke tempat, bentar ya, dari kelompok 1 tadi membahas tentang mencintai Allah. Salah satunya adalah Allah itu menjadi tujuan utama. Nah, dasar hukumnya apa? Kenapa Allah dijadikan sebagai landasan utama? Saya akan menambahkan sedikit ya. Dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Anas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, ada 3 hal di mana orang yang memilikinya akan merasakan manisnya iman, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Mencintai seseorang karena Allah dan enggan untuk kembali kafir setelah diselamatkan oleh Allah daripadanya, sebagaimana enggannya kalau dilemparkan ke dalam api. Nah, itu sebagai dasar hukum kenapa kita harus menempatkan Allah sebagai dasar, sebagai tujuan utama kita. Gitu ya. Ya, terima kasih kepada kelompok 1, boleh kembali ke tempatnya. Sama-sama. Dikumpul. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Ya, maju ke depan. Kelompok 2. Kelompok 2 membahas apa, Nak? Ada bukti mencintai Allah. Bukti cinta Allah. Ya, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan bukti-bukti mencintai Allah yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Kirana. Yang pertama, taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa untuk mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu ibadah. Segala perbuatan yang dilakukan oleh umat Islam untuk menunjukkan ketaatan dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, zikir. Mensucikan dan mengagungkan juga dapat diartikan menyebut dan mengucapkan nama Allah atau menjaga dalam ingatan. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Cukup? Iya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sebelum kembali ke tempat, Ibu akan merefleksikan terlebih dahulu ya untuk kelompok 2 ya. Bukti-bukti cinta kepada Allah. Ada taat, kemudian beribadah, kemudian zikir. Ini sebagai 3 poin utama kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menambahkan sedikit sebagai dasar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di dalam surat Al-Imran ayat 31. Saya bacakan artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi di situ Allah berfirman, Allah menyampaikan kepada Rasulullah,
bahwa kalau ia mencintaiku, maksudnya mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya, ikuti aku itu ya maksudnya mengikuti ajarannya, mengikuti apa yang menjadi tanggung jawabnya, perintahnya, apa yang dilarangnya. Nah, itu yang dimaksud ikuti aku. Kalau ia mencintai Allah, gitu ya. Jadi kalau kita sebagai seorang hambanya yang mencintai Allah, ya berarti ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Gitu ya. Di kelompok terima kasih, sudah bagus sekali. Boleh kembali ke tempatnya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 sudah siap? Ya, silakan maju ke depan. Nanti ibu bilang. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan masyukurillah amma ba'du, berdirinya kami di sini selaku kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hakikat takut kepada Allah. Tolong fotoin ya. Tapi jangan nutupin kamera belakang ya. Sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang beriman agar takut kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hajj ayat surat ke-22 ayat 1 dan kedua. Tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Tampak dari ketaatannya, yakni kepatuhan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. B. Menjaga lisan dari perkataan dusta. Bagi seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan berhati-hati dalam menutur kata dan memastikan perkataannya mengandung manfaat. C. Menghindari iri dan dengki. Sifat iri akibat tidak adanya rasa syukur pada diri seseorang, padahal Allah telah mencukupi semua kebutuhannya. D. Menjaga pandangan dari kemaksiatan. Seseorang yang takut kepada Allah akan menjaga pandangan dari segala kemaksiatan, termasuk memandang lawan jenis. Sekian yang bisa kami sampaikan. Ada yang mau bertanya? Cukup. Oke, sekian dari kami sebagai selaku kelompok 3. Kami akhiri, apabila ada salah kata saya mohon maaf, apabila daripada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Sebelum kembali, saya lihat ramai sekali ya poster ininya, penjelasannya sangat lengkap sekali, bagus. Ya, saya akan menambahkan sedikit terkait dengan hakikat takut kepada Allah. Dari dasar hukumnya ada di surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Saya bacakan artinya. Di ayat 16 ya, surat As-Sajdah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dari surat ini bisa didefinisikan bahwa ketika sebagai seorang muslim yang hendak mau tidur, itu masih ada rasa takut kepada Allah. Rasa takutnya bagaimana? Dalam satu hari tadi itu apakah ada apakah ada salah, seperti itu. Nah, itu rasa takut yang seharusnya dimunculkan. Ketika hendak mau tidur, makanya kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk membaca apa? Membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian yang ada sangkut paut, hutang piutang kepada saudaranya dilunasi terlebih dahulu. Kemudian jika ada salah atau hilaf kepada saudaranya, saling berkomunikasi, saling memaafkan terlebih dahulu. Nah, itu yang harus dilakukan sebelum tidur, nah. Ya, nggak langsung tidur aja, tapi ada hal-hal
kepada manusia. Kalau kepada Allah kalian bisa istighfar, minta ampun kepada Allah, insya Allah akan mengampuni taubat kalian. Tapi kalau kalian yang menyelesaikan sendiri, kalian punya hutang, kalian punya salah, tadi saya sudah bully teman saya, tadi saya sudah menyinggung teman saya, nah itu sebelum tidur kalian minta maaf dulu. Maaf ya, tadi saya sudah menyinggung kamu, saya sudah nyindir kamu, misalnya. Nah, itu sebelum tidur kalian lakukan itu. Ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 2, sangat bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oh, kelompok 3. Ya, kelompok 3. Silakan kembali, Nak. Kelompok 4 sudah siap? Iya. Silakan kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian berharap pada Allah adalah sikap mempercayai seluruh hidup kepada Allah dengan penuh hati. Pertama, ikhtiar adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik material, spiritual, kesehatan, dan masa depannya agar tujuan hidupnya selamat, sejahtera, dunia dan akhirat. Selanjutnya doa. Menurut istilah syarat-syarat doa berarti memohon sesuatu yang bermanfaat dan memohon terbebas atau tercegah dari sesuatu yang memudaratkan. Berserah diri. Setelah kita berikhtiar berdoa pada Allah, kita serahkan semua hasil akhirnya hanya kepada Allah semata. Allah tidak akan mengecewakan namanya yang bertawakal dan berprasangka baik padanya. Sekian penjelasan dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Kami sendiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kasih hapus ke kelompok 4. Belum. Iya, kayaknya di sini udah pintar-pintar semua ya. Alhamdulillah. Coba Ibu lihat tugasnya, Nak. Dari kelompok 4 tugasnya sangat runut sekali ya, penjelasannya lengkap. Saya akan menambahkan sedikit saja terkait materi yang dibahas kelompok 4, berharap kepada Allah. Ini ada di dalam dasar hukumnya surat Al-Hijr ayat 55 sampai ayat 56. Saya bacakan artinya supaya kalian tahu kenapa sih kita itu harus berharap kepada Allah. Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Dia, Ibrahim, berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Nah, anak-anak, makanya kita jangan sampai berpikir pendek. Ketika ada sesuatu yang menimpa kepada kita, lalu kita sudah buru-buru putus asa. Orang yang berputus asa itu namanya sudah tidak ada harapan ya, tidak ada harapan dari berharap kepada Allah. Sudah jauh dari rahmat Allah, itu ciri orang yang berputus asa. Sedangkan kita sebagai seorang muslim diperintahkannya adalah berharap kepada Allah. Kita disuruh berdoa sebanyak-banyaknya, doa yang lama, doa minta apa aja kepada Allah.
Tapi kalau kalian dihadapkan dengan satu problem saja kok kemudian berputus asa, itu berarti orang yang sesat. Digolongkan sebagai orang yang sesat. Kalau kalian lihat kasus-kasus ya di kelompok 4 ya. Kelompok 4 membahas tentang berharap kepada Allah. Orang yang terkadang dia berpikir pendek, ada masalah apa terus tahu-tahu ada berita bunuh diri gitu ya. Dia putus asa ya. Nah, itu sudah sangat jauh dari rahmat Allah. Karena apa? Dia tidak melibatkan Allah dengan segala hal, dalam segala hal. Jadi kalau bisa di setiap apapun yang kalian lakukan, libatkan Allah. Apapun yang kalian lakukan itu sudah termasuk upaya yang maksimal. Jadi hasilnya itu adalah hal yang terbaik dari Allah. Maka yang kalian lakukan adalah mensyukuri. Jadi jangan putus asa. Saya ini nggak sesuai dengan harapan saya nggak berhasil. Terus kemudian kalian memilih untuk putus asa. Nah, itu namanya berarti kalian nggak beriman kepada Allah. Kalian digolongkan sebagai orang yang sesat. Paham ya, Nak ya? Iya. Terima kasih untuk kelompok 4, boleh kembali. Kasih aplaus untuk kelompok 4. Ya, anak-anak, pembelajaran kita terkait hakikat mencintai Allah. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Cukup, Bu. Cukup. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau belum paham, kita bisa bahas di lain waktu. Sebelumnya, Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian terkait pembelajaran hari ini. Apakah semuanya sudah paham benar dengan pemahaman kalian? Atau masih belum? Ibu akan membagikan LKPD ya, lembar kerja. Lembar kerja ini silakan kalian kerjakan. Nanti kalau sudah dikumpulkan, Ibu bagi ya. Seadanya. 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 Nih, belum. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Nanti kalau sudah dikumpulkan. Itu sebagai bahan evaluasi ya. Iya, di situ, Nak. Itu masing-masing ngerjainnya. Ya. Mana? Di bukunya masing-masing. Ya, anak-anak, itu LKPD-nya saya bagikan. Kalian nanti dikerjakan di buku masing-masing. Setelah itu kemudian hasilnya kalian foto. Kemudian dikumpulkan di link drive. Link drive-nya Ibu kirim di grup WA, ya. Jadi nanti hasil dari LKPD itu, hasil evaluasinya, kalian foto, dikirimkan ke link drive yang sudah Ibu kirimkan di grup WA. Begitu ya, Nak ya? Iya, Bu. Ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Ibu akan refleksi terlebih dahulu. Pembelajaran kita hari ini mengenai hakikat mencintai Allah. Izin keluar, Bu. Oh iya, iya boleh. Silakan. Ya. Terkait dengan pembelajaran kita hakikat mencintai Allah hari ini, saya berharap kalian setelah ini benar-benar menanamkan cinta kepada Allah dengan tulus ikhlas. Yang artinya apa? Ada peningkatan pada ibadah kalian. Jadi ibadahnya udah nggak pakai disuruh-suruh lagi. Nggak harus diingatkan lagi sama orang tua. Waktunya sholat subuh, azan ya sudah, bangun, buka pintu, sholat subuh. Tidak harus orang tuanya manggil sampai berkali-kali, sampai kemudian orang tuanya akhirnya marah gitu ya.
Nah, itu sudah jadi tanggung jawab kalian masing-masing. Dengan kalian mencintai kepada Allah, maka akan semakin meningkat kesadaran kalian bahwa sebagai buktinya adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Begitu ya anak-anak ya? Iya, Bu. Ya. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan pendalaman terkait materi hari ini ya. Silakan anak-anak siapkan dan LKPD-nya nanti jangan lupa dikumpulkan, Ibu tunggu hari ini. Oke, Bu. Silakan boleh siap-siap, bukunya ditutup. Iya, Bu. Ditutup bukunya, kita siap-siap selesai pembelajaran. Ya, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, berdoa terlebih dahulu. Wahid Isnain Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jtinaba. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.